Ya, James, istri saya Linda, mungkin lagi di KKK, dan kami dikaruniai 2 anak laki-laki, Gerard dan Brian. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana kemuliaan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya yang mengubah saya secara karakter. Di tahun 2024 saya menghadapi satu pergumulan besar sebagai seorang ayah, di mana saat itu anak saya Brian sangat ingin melanjutkan kuliah. Sementara pada saat itu saya benar-benar tidak memiliki kesanggupan untuk membiayainya. Dan saat itu kami juga di saat yang sama harus merelakan rumah yang akan beli murah, karena saya juga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan KPR ini. Ketika mendengar keinginan Brian untuk kuliah dan saat bersamaan saya tidak sanggup, ketika itu perasaan saya hancur. Karakter lama saya muncul dan berbuat dosa karena saya terus mengandalkan kekuatan saya sendiri. Perasaan gagal sebagai ayah, malu, sedih, cemas, dan penuh kekhawatiran. Pergumulan ini terasa sangat dalam karena latar belakang saya dan luka lama saya sendiri dulu sangat ingin kuliah. Selepas SMA saya ingin kuliah di Institut Kesenian Jakarta, dan saat itu sama orang tua saya juga tidak sanggup. Dan saat itu saya merasa kecewa sangat berlipat karena teman-teman saya pergi kuliah ke sana. Dan saat itu saya berjanji ketika saya punya anak nanti, saya tidak mau anak saya merasakan hal yang sama. Dan saat itu ketika Brian ingin kuliah, saya merasa luka itu menganga kembali. Dan satu sisi saya merasa ayah yang gagal, satu sisi saya merasakan perasaannya Brian karena saya pernah mengalaminya. Saya akhirnya mengajak Brian spend time khusus berdua. Di sana saya mengutarakan semua isi hati saya. Kami berdoa bersama dan Brian malah bisa menguatkan saya dan mengerti posisi saya. Di titik itu saya benar-benar terpukul, hati saya muncul dan bertanya-tanya. Saya mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, bahkan meragukan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi terus dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi berkepanjangan? Bahkan mengulangi pada anak saya. Apa sih rencana Tuhan untuk saya dalam kingdom ini? Saya terus mulai meragukan dan mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan saya. Saya terus mencoba memikul semuanya dengan kekuatan sendiri. Akhirnya di titik ini saya sangat lemah, rapuh, lelah. Namun saat itu bersyukur Tuhan selalu hadir. Tuhan memberi kekuatan untuk saya tetap mengikuti ibadah, doa pagi bersama broku, sistu, pembimbingan, PDA. Dan entah mengapa setiap bertemu brother sister, saya selalu merasa kuat. Setiap pembimbingan yang terasa sangat berat, saya rasanya sudah malas ikut, tapi karena rasa sukacita itu, saya selalu rindu untuk kembali merasakan itu. Dan akhirnya saya terus berjuang untuk mengikuti, dan saya tidak pernah meninggalkan pertemuan ibadah, karena di sana saya merasakan ada kekuatan baru. Amen. Tuhan perlahan menguatkan saya melalui firman-Nya, mengubah cara pandang saya. Saya mendapat satu insight yang sangat menegur sekaligus menguatkan saya. Kasih Tuhan pada Brian jauh lebih sempurna daripada saya. Dan kasih Tuhan pun sempurna mengasihi saya sebagai ayah. Cuma Tuhan saat ini mau melepaskan kendali saya, membiarkan skenario Tuhan yang berjalan, bukan skenario saya. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan malah menyadarkan saya dan memberikan saya rahasia hidup bahagia, yaitu bertahan. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 12 menjadi pegangan saya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya belajar bahwa bagian saya bukan mencari jalan cepat untuk keluar, tapi tetap bisa berbahagia, bersukacita, dan bertahan dalam iman. Amen. Saya mengingat Yesus yang saat akan disalibkan pun sempat berdoa agar keadaannya berubah, agar jalan keluar secepatnya terjadi. Namun
Dia memilih untuk melalui prosesnya dengan sempurna. Amin. Yesus tahu penderitaan itu nyata, sakit, dan tidak mudah. Namun dia akhirnya menuntaskannya. Agar saya dapat belajar, iman bukan tentang menuntaskan musim kehidupan yang berat, melainkan tetap taat ketika jalan keluar belum terlihat. Amin. Seringkali saya berdoa supaya masalah cepat selesai, supaya tekanan berhenti, supaya beban diangkat sekarang juga. Tapi salib mengingatkan saya, Tuhan tidak selalu mengangkat saya dari proses dan justru membentuk saya. Amin. Bagaimana saya melalui rasa takut, dan berbuah melahirkan keselamatan dan kesetiaan di tengah-tengah penderitaan yang saya merasa berat dalam kehidupan saya. Ya. Saya juga belajar bahwa kesulitan kegagalan bukan akhir dalam perjalanan hidup saya, melainkan adalah Tuhan menyempurnakan karakter saya dan menyelesaikan trauma masa lalu saya. Saya bersyukur ada dalam komunitas tubuh Kristus ini yang menjadi tempat saya dikuatkan, diingatkan, ditopang dalam doa. Lewat komunitas ini saya diingatkan bahwa saya tidak berjalan sendiri dan saya merasakan prosesnya seperti yang saya ceritakan tadi. Tuhan terlebih dulu mengubah hati saya sebagai ayah, bukan tentang air mata saya yang tiap pagi jatuh saat saya berdoa, tapi Tuhan mau apakah air mata itu berbuah pertobatan, berbuah karakter baru? Apakah air mata itu membuat saya yakin? Ataukah air mata itu hanya kesedihan biasa? Saat air mata saya, air mata pertobatan yang mengubah karakter saya, saat saya berserah, di sanalah kasih Tuhan makin nyata. Kabar baiknya brosis, saat ini Brian sudah menyelesaikan ujian kompetensinya di bidang herbalis dengan lulus ujian dasar, menengah, dan profesional herbalis, dan usahanya yang sudah berjalan dalam skenario-nya Tuhan. Amin. Dan tahun ini juga saya sudah spend time sama Brian, dia akan melanjutkan kuliah akademiknya di kesehatan herbal. Amin. Puji Tuhan, apa yang saya khawatirkan sebelumnya, apa yang saya takutkan, ternyata Tuhan jawab dengan sempurna. Amin. Dan saat ini itulah yang saya bagikan betapa Tuhan itu luar biasa untuk kehidupan saya. Terima kasih.